Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Selasa tanggal 24 September 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini IHSG ditutup hijau ya, naik 0,42%, walaupun tadi di awal market sempat merah dulu ya, sempat turun ke level 7.608-an 75 ya untuk harga terendah hari ini. 7675, cuman habis itu ditarik naik lagi dan ditutup hijau 0,42% ke level 7775. Kalau lihat candlenya sih cukup bagus ya hari ini untuk IHSG, jadi turunnya ya semoga aja mentok di sini koreksinya ya, kita lihat aja besok. Kalau lihat sih hari ini aslinya masuk cukup banyak sebenarnya ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 23 September itu aslinya akumulasi cukup banyak di saham BBRI 669,6 M ya, cukup banyak. Selain di saham BBRI juga net buy di saham Bank Mandiri 110,9 M, kemudian di PTBA hari ini harga sahamnya naik lumayan tinggi, aslinya masuk 63,2 M. Kemudian di TPA BRIS juga hari ini aslinya masuk 33,8 M dan harga sahamnya naik. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada INDF, Boto Bumi, SMGR, AMMN ya. Cuman secara nilai sih nggak sebanyak asing masuk ya. Jadi untuk hari ini di harga atas untuk IHSG masih diakumulasi asing cukup banyak, khususnya di saham BBRI. Semoga aja untuk besok masih bisa hijau. Kalau kita lihat untuk indeks Asia hari ini sebagian ada yang merah sih, cuman nggak dalam-dalam banget ya. Ini merah tipis untuk Hang Seng 0,06%, kemudian Nikkei sama sih, kemudian untuk IHSG naik. Untuk indeks Eropa ini masih running trade hijau ya. Semoga aja nanti malam untuk indeks US-nya bagus ya, sehingga faktor eksternal untuk IHSG juga bisa hijau. Kita lihat aja untuk besok. Kalau lihat transaksi asing masih masuk cukup banyak ya, mudah-mudahan masih bisa naik ya. Untuk resistennya masih di 7940-an kalau secara Fibonacci, dan supportnya masih cukup dalam juga. Jadi posisi saat ini untuk IHSG di tengah-tengah antara support sama resisten. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama, coba kita akan lihat dulu saham BBCA yang hari ini naik lumayan tinggi ke level 10.900 ya. Jadi kemarin itu cuman koreksi wajar ya, walaupun tadi pagi sempat dibuka merah dulu untuk BBCA, tapi habis itu ngegas naik. Open gap bawah di awal market, opennya di 10.725, kemudian naik dan untuk candlenya sih cukup bagus ya candlenya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya kayaknya masuk, cuman nggak terlalu banyak ya, 4,4 M aja. Kalau kita lihat BBCA hari ini tanggal 23 September yang akumulasi untuk aslinya ZP, tapi ada yang keluar ya. KZ versi asing net sell 212,2 M. Jadi di harga atas ini sebagian ada yang taking profit ya untuk aslinya, yaitu KZ. Kemudian di SILBK net sell 50 M-an lebih. Yang masuk ZP, CC, RX, YUAK. Untuk lokalnya sendiri net ada yang akumulasi sih, BB versi lokal ya. Kemudian BK versi lokal ini masuk cenderung akumulasi, antara nilai transaksi dan net nya nggak beda jauh. Untuk aslinya sebagian masih ada yang keluar cukup banyak, jadi mungkin untuk besok ya kalau belum punya posisi sama sekali di saham BBCA mending wait and see aja ya, walaupun masih ada potensi naik, cuman resikonya kayaknya lebih gede sih kalau tiba-tiba koreksi. Oke, itu untuk saham BBCA. Tapi kembali lagi sih disclaimer buat teman-teman yang mau nambah muatan juga sebenarnya agak nanggung ya, ini di tengah-tengah, malahan kayaknya lebih dekat ke resisten. Supportnya lumayan dalam, ada di 10.400, walaupun secara tren selama nggak ada sentimen yang negatif banget ya, kemungkinan masih uptrend. Dan untuk target price tahun ini itu di 11.400 ya. Ya ini semoga aja bisa kecapai. Kalau bisa breakout malah bagus ya, bisa ke 13 ribuan kan ya, nggak menutup kemungkinan. Kita ikuti aja untuk perkembangan BB
CA selama aslinya nggak distribusi dalam jumlah yang banyak, mudah-mudahan masih aman ya. Cuman hari ini walaupun ditutup hijau tapi itu ada yang jualan cukup banyak ya. Jadi untuk besok mungkin perlu hati-hati kalau tiba-tiba IHSG merah atau koreksi, BBCA juga kemungkinan mengikuti merah. Kita lihat saja untuk besok BBCA ya, yang pasti sih ini resistennya 11.400. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham BBCA. Yang belum punya posisi amannya wait and see aja dulu sih. Tapi kalau mau masuk ya disclaimer, keputusan ada di tangan masing-masing. Kemungkinan masih uptrend ya selama nggak ada sentimen yang negatif untuk IHSG. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini aslinya masuk cukup banyak dan harga sahamnya naik lumayan tinggi ke level 5.500, dan secara teknikal ini kayaknya sih emang udah mulai uptrend ya. Secara teknikal berhasil breakout. Kalau kita gunakan MA 200 juga udah berada di atas itu. Jadi udah mulai bullish ya. MA-nya ganti ya, bukan MA 200 candle terakhir rata-ratanya ada di masih di line Fibonacci-nya 15250-an ya. Jadi ini support kuatnya. Selama nggak jebol di bawah ini mudah-mudahan aman. Dan kalau kita lihat di story-nya emang biasanya Bank BRI itu berada di atas MA 200 ya. Jadi kemungkinan buat naik lagi ya, apalagi kalau harganya naik kan otomatis garis MA-nya juga ikut-ikutan naik ya. Mudah-mudahan bisa ATH lagi ya di atas 6.500. Semoga aja sih seperti itu. Kalau melihat BBCA udah ATH, Bank Mandiri, udah mulai ke level tertingginya ya, mudah-mudahan Bank BRI juga mengikuti. Apalagi ini aslinya udah mulai masuk lagi nih dengan jumlah yang cukup banyak di saham BRI dengan sentimen ekonominya juga bagus ya, penurunan suku bunga baik oleh the Fed, BI juga menurunkan suku bunga. Mudah-mudahan itu berdampak bagus untuk saham ya, perbankan khususnya. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Nilai tukar rupiah juga mulai membaik ya, menguat ya. Kemungkinan sih sentimennya sejauh ini bagus semua ya sentimennya. Yang nggak terlalu bagus ya IHSG-nya udah di atas ya, jadi agak telat gitu kalau mau entry. Cuman ya semoga aja masih bisa naik sih untuk beberapa hari ke depan. Target price-nya, resisten tertekannya ada di 5.750, 5.725. Mungkin sekiranya berat atau ya di area resisten ini ada tanda-tanda turun atau koreksi, mending diamankan aja ya, nanti ambil lagi di harga yang lebih bawah. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Supportnya di 5250 dan resistennya di 5750 itu secara teknikal. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bank BRI hari ini hasilnya masuk cukup banyak, 669,6 M. Kalau kita lihat lebih detail, BBRI hari ini tanggal 23 ada DX ya, DX lagi, ini akumulasi cukup banyak ya, versi asing sebanyak 458,6 M. Dan kalau kita perhatikan 100% transaksi DX hari ini di saham BBRI buy, jadi tidak melakukan penjualan sama sekali ya, seluruh transaksinya DX versi asing buy di saham BBRI. Selain DX ada RX versi asing yang juga akumulasi lumayan banyak, hari ini 182,2 M. KZ net buy 36 M-an, YU, BK, CC versi asing juga masih net buy. Kemudian yang keluar untuk asnya ZP, AK, untuk nilainya nggak sebanyak asing masuk, jadi hari ini diakumulasi asing. Untuk lokalnya net sell dan sebagian retail juga pada keluar ya. Ya menurut saya sih kemungkinan masih bisa uptrend ya, masih bisa naik. Target price-nya di sini. Kalaupun turun selama nggak jebol di bawah MA 200 atau di bawah 5250 kalau secara Fibonacci itu aman secara teknikal ya. Jadi kalau bisa turun lagi itu malah kesempatan buat entry. Ya, tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI untuk besok ya, mudah-mudahan masih bisa naik. Kalaupun turun itu koreksi wajar sih. Itu untuk saham Bank BRI. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini juga naik lumayan tinggi, 2% lebih. Tak kirain mau turun dulu, ternyata langsung naik ya. Di awal market sedikit open gap atas.
turun dikit kemudian naik, close di 7450, ini dekat resisten lagi ya, kemungkinan untuk besok kayaknya akan uji resistennya di 7500 ini. Semoga aja bisa breakout dan ATH lagi ya. Nyetak record untuk saham Bank Mandiri. Kalau berhasil breakout untuk target price tahun ini Bank Mandiri ya siapa tahu bisa ke 8.700-an ya, kan lumayan ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini asingnya netbuy tadi kalau nggak salah 100-an M ya, 110,9 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini Bank Mandiri hari ini tanggal 23 September. Iya, ya ada yang keluar sih untuk asingnya ya, yaitu BK versi asing sebanyak 130,8 M. Kemudian KZ BBR versi asing juga keluar, cuman yang masuk lebih banyak lagi ya, AK, ZP, REQ. Jadi ya sebagian keluar, mungkin ini taking profit ya di resisten, tapi sebagian masih optimis masuk. Tinggal ketika harganya berada di resistennya ini, buyer atau sellernya kuat mana ya. Kalau lebih kuat buyernya ya mudah-mudahan naik breakout ya. Buat patokan 7500 mungkin untuk besok Selasa ya. Kalau belum bisa breakout ya mungkin akan sideways dulu di bawah resistennya seperti ini. Kalau berhasil breakout ya mulai ngegas naik ya, menyusul BBCA yang ngejar target price selanjutnya. Oke, itu untuk saham Bank BRI sih. Kalau secara teknikal kembali ke disclaimer, pantau aja level 7500 untuk besok Selasa. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Bank BNI hari ini tanggal 23 September. Kita lihat untuk transaksinya, asingnya netbuy. Netbuy sebanyak 29,7 M. Kalau lihat transaksinya sih udah nggak seramai yang kemarin-kemarin ya, cuman paling nggak masih lumayan menarik lah. Secara teknikal untuk saham BBNI masih mencoba breakout tapi belum berhasil, ditutup 0,87% surplus ya ke level 5.800 ya, di area resistensi. Ya untuk besok mungkin lihat level 5825 ya, 5825 itu resisten terdekatnya. Kalau bisa breakout di atas itu volumenya bagus ya, mulai ngejar harga tertingginya 6250. Tapi kalau belum bisa breakout kayaknya sih kemungkinan masih sideways seperti ini ya. Apalagi kalau IHSG-nya bagus ya, mudah-mudahan bisa breakout. Tapi kalau IHSG koreksi merah, hati-hati untuk saham Bank BNI. Kalau turun support secara Fibonacci-nya lumayan dalam, ada di 5.500-an. Mungkin seperti itu ya untuk saham BBRI secara teknikal. Kalau melihat trennya sih udah mulai bullish, jadi kalaupun turun selama nggak ada sentimen negatif itu kemungkinan koreksi wajar ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini hasilnya net sell 29,7 M dan yang jadi market maker utamanya ZP ya. ZP-nya netbuy 23,7, nilai transaksinya 114. BK-nya BK versi lokal yang masuk ya, BK versi lokal akumulasi. Mana kok BK lokal sih? Oh ZP. Oh sorry ZP ya. ZP-nya versi asing ya. ZP versi asing netbuy 29M. Kemudian YO versi asing ini malah akumulasi ya, 30,2 M, hampir seluruh transaksinya buy. Kemudian yang keluar TPBK, bagian masuk sebagian keluar. Mungkin untuk besok ya ini sih pantau di awal market apakah bisa breakout dan bertahan di atas 5825 atau enggak. Semoga aja sih bisa, tapi kalau belum bisa breakout di atas itu mungkin sideways dulu ya. Semoga aja sih secara tren masih bullish. Oke, itu untuk saham Bank BNI, pantau aja 5825. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRIS yang hari ini juga hijau, naik ya, naik setelah kemarin turun, tapi turunnya itu kemarin juga disertai asing masuk ya. Hari ini naik sebanyak berapa persen? Naik 3,96% ke level 3150 dan asingnya pun masih net buy ya. Hari ini di saham BRIS net buy sebanyak kalau nggak salah 30-an M.
hari ini asingnya masuk 33,8 M. Kalau kita perhatikan yang masuk paling banyak KZ versi asing ya. Untuk KZ versi asingnya netbuy 18,6 M, dan kalau kita perhatikan 100% transaksinya buy untuk KZ versi asing hari ini di saham BRIS. Selain KZ ada AK, CC, BK versi asing yang juga masuk, yang keluar ZP, BB ya. Cuma secara nilai lebih banyak yang masuk sih. Jadi asingnya netbuy, lokalnya net sell, lokalnya jualan. Kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, kita lihat aja dari tanggal 16 ya. Dalam satu minggu terakhir ini BK, CC, AK versi asing akumulasi. Ini kelihatan sekali ya diakumulasi oleh asing. Hari ini tanggal 23 untuk BK-nya masih masuk, AK masih masuk, KZ akumulasi 18 M. Sejauh ini sih selama aslinya nggak distribusi, mudah-mudahan masih uptrend untuk saham BRIS. Cuman ini harganya sudah di atas, jadi kalau mau entry amannya untuk swing atau trading ya. Mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik. Untuk target price atau resistennya masih di sini. Secara Fibonacci resistennya ada di 3490-80-an ya. Yang mendekati 3500 mungkin sekiranya di level itu berat buat breakout atau sebagian asingnya udah mulai keluar, mending diamankan aja ya. Dan supportnya masih di 2950. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham Arto yang hari ini naik ya, setelah kemarin diakumulasi oleh asing. Untuk saham Arto hari ini naik lumayan tinggi, 4%-an lebih, 4,95% ke level 3180. Untuk resistennya masih di 3290. Semoga aja besok bisa uji resistennya ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Arto tanggal 23 September asingnya net sell keluar ya. Hati-hati untuk besok kalau koreksi. Kemarin masuk tapi hari ini kok keluar. Kalau kita lihat lebih detail, Arto hari ini yang jadi market maker utamanya LGPD, keduanya netbuy, mungkin ini yang bikin naik. Secara keseluruhan ya ini diakumulasi oleh LGPD ya, dan sebagian retailnya keluar. Ini yang biasanya kalau retailnya keluar akhirnya kok harga sahamnya naik ya, mungkin bebannya berkurang jadi buat naikin lebih gampang. Untuk besok sih mudah-mudahan ada potensi naik ya, nguji resistennya ini. Mungkin buat teman-teman yang belum sempat taking profit untuk hari ini dan masih hold sebagian, sekiranya besok berat buat breakout di atas 3280 mungkin diamankan aja ya. Nanti takutnya kalau gagal breakout malah koreksi kan bisa ambil lagi di harga yang lebih bawah. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Arto. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Gotoh yang hari ini naik ya, walaupun tadi sempat turun ke area support, cuman ditarik naik lagi dan close hijau. Untuk saham Gotoh kalau kita lihat di sini secara teknikal hari ini untuk saham Gotoh tadi sempat turun ya, turun uji supportnya di 62. Mungkin buat teman-teman yang sempat ambil buat copet-copet atau trading ya lumayan ya, floating profit 3%-an lebih. Sempat open ya, turun ke area support, naik nguji resistennya di 66, cuman gagal breakout di atas itu dan close di 65. Kalau lihat polanya kayaknya cenderung mungkin akan konsolidasi ya ini untuk saham Gotoh seperti ini. Ya berarti mungkin untuk besok pantau aja level 68 ini kalau naik, kalau belum bisa breakout di atas itu buat teman-teman yang udah floating profit diamankan aja ya, nanti ambil posisi lagi ketika harganya koreksi. Untuk support kuatnya berarti masih di 59. Kalau kita lihat untuk transaksinya Gotoh hari ini net sell 26,5 M untuk aslinya sendiri. Kalau kita lihat yang jadi market maker utamanya masih MG yang hari ini akumulasi paling banyak juga MG sebanyak 65,1 M. Mungkin MG yang naikin ya hari ini untuk saham Gotoh, average buy-nya di 65. Berarti posisinya untuk MG hari ini aja BEP ya, jadi belum profit belum juga loss ya, karena average buy-nya di 65 dan harga penutupannya di 65. Mudah-mudahan di awal market di HK dulu untuk Gotoh ini untuk oleh MG ya, dan kalau naik target price-nya di sini di 68. Sekiranya berat buat breakout di atas itu ya diamankan aja ya, takutnya MG-nya taking profit nanti koreksi turun, karena kita tahu sendiri ya untuk karakter cenderung scalpingan.
Oke, itu untuk saham Goto. Mungkin untuk besok kalau naik hijau ya pantau 66 68 dua level ini resisten untuk saham Goto. Itu untuk saham Goto. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini turun ARB dan gak ada perlawanan naik ya, minus 19,83% ke level 7075. Kalau secara teknikal kurang bagus karena support kuatnya 7600 jebol untuk hari ini, nggak ada perlawanan lagi buat break di atas itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya juga brand, kita lihat aslinya netbuy 6 eman aja, apakah AK atau BK jaga harga atau masuk atau nampung hari ini di saham brand. Kalau kita lihat di sini MG jualan 69 M ya, dan yang masuk malah YP, XL, SQ ya. AK masuk sih cuman 3,9 M aja, nggak sebanyak yang biasanya ya. Jadi hati-hati untuk besok. Hari ini di distribusi MG udah bisa ARB 69,1 M. Yang masuk broker-broker ini jadi kayaknya masih agak berat buat bangun ya, kecuali ada yang naikin lagi, mungkin AKPK masuk dengan jumlah yang banyak. Tapi untuk besok sih di awal market mending wait and see aja dulu. Buat teman-teman yang ambil posisi malah floating loss ya, jangan buru-buru buat average down ya. Kalau secara histori mentok waktu itu koreksinya di sini ya, di 5475. Mungkin level ini jadi support kuat untuk saham brand. Kalau misal besok masih ARB, tapi semoga aja singgah ya. Kita hitung aja kalau 20% berarti ya di sini di 5700-an. Mungkin cukup dalam sih ya, jangan buru-buru ke banyak average down aja sih. Mungkin seperti itu buat teman-teman yang nyangkut di saham brand. Tapi kalau mau trading pun amannya nunggu ada volatilitas ya. Kalau masih tidur seperti hari ini open gap bawah dan gak ada perlawanan lagi, mending wait and see aja dulu. Apalagi secara valuasi kita tahu sendiri untuk brand di harga sani kurang wajar ya. Kalau kita lihat di sini untuk saham brand di harga sani PBB-nya juga masih cukup tinggi sekali, 119 kali. Secara broker summary juga kurang bagus, nggak ada yang nabung di distribusi MG dan yang masuk malah sebagian besar retail. Oke, mungkin seperti itu untuk saham brand ya. Hati-hati untuk besok, hanya ada potensi merah di awal market. Kalau di pertengahan atau selama running trade ada perlawanan naik ya kita nggak bisa mastiin ya. Cuman di awal market kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada potensi masih merah dulu. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT ini yang ada volatilitas ya untuk hari ini, bahkan hijau naik 0,94% ke level 10.075. Cuman masih belum terlalu kuat untuk candlenya. Tadi juga sempat naik, nggak sempat nyentuh resisten, malah turun lagi. Kalau kita lihat untuk transaksi BRPT hari ini tanggal 23, aslinya net sell 3 eman lebih. Kalau kita lihat di sini BRPT tanggal 23 naik, cuman nggak terlalu tinggi dan didistribusi oleh BB versi lokal ya, net sell 27,2 M, kemudian EU versi lokal juga net sell lumayan banyak 10,7 M. Untuk aslinya sendiri sebagian lebih banyak yang keluar sih, aslinya net sell, lokalnya ada yang distribusi. Hati-hati untuk besok ya, apalagi kalau BRPT ini merah, supportnya ada di 1030, 1030 itu support BRPT terdekat dan resistennya di 1120 area sini sih. 1030 supportnya, 1100, 1110 itu resistennya. Mungkin untuk pelannya cenderung akan konsolidasi seperti ini ya, kalau ada yang jaga di area support untuk saham BRPT. Jadi kalau mau entry jangan buru-buru, ini di tengah-tengah agak nanggung. Mungkin kalau dikasih koreksi dan di area support ini ada yang jaga harga, nah itu kesempatan buat masuk. Untuk target price-nya dekat-dekat 1110. Mungkin seperti itu untuk saham BRPT. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham cuan. Cuan hari ini juga naik sih, ada perlawanan dan naiknya lumayan tinggi, 6% lebih. Ini agak tumben ya. Cuan beda sama
brand brandnya ARB cuannya naik 6%. Kalau kita lihat siapa yang jaga untuk harga cuan hari ini di cuan hari ini tanggal 23, asingnya Netpay 6 eman lebih. Kalau kita lihat di sini hari ini untuk saham cuan secara keseluruhan sih ya sebenarnya nggak ada yang akumulasi banyak ya. Market maker utamanya CC, YP, keduanya Netpay, XL keluar, XI masuk 91 juta. Untuk lokalnya MG masuk di cuan, keluar di brand ya, padahal masuk 3M aja bisa bikin naik ya. MG hari ini average buy-nya di level 7.650, 7.650, floating profit 50 poin. Mungkin kalau masih bisa naik di awal market, target price-nya di sini 8.000. Berat buat breakout di atas itu mungkin buat teman-teman yang sempat ambil posisi di harga bawah, floating profit diamankan aja ya, takutnya gagal breakout malah nanti buat candle bearish seperti kemarin ya, agak ngeri bisa ke 6.625an ini supportnya ya. Oke, itu untuk saham cuan, pantau aja level 8.000 kalau misal besok naik. Cuman kalau merah wait and see aja, karena supportnya lumayan dalam. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA yang hari ini naik lagi cukup tinggi ya, 6%-an lebih setelah kemarin nguji resisten. Hari ini sempat turun cuman langsung breakout dan ngegas mendekati resisten selanjutnya, close di 3120. Kalau secara teknikal resisten selanjutnya lumayan dekat di 3150-60 ya. Jadi pantau aja level ini, sekiranya gagal breakout atau malah ada potensi turun diamankan aja sih. Udah lumayan tinggi juga ya floating profitnya kalau misal kemarin-kemarin ambil di harga yang lebih bawah atau ambil ketika harganya breakout. Kalau kita lihat apakah disertai akumulasi untuk PTBA hari ini. PTBA hari ini tanggal 23 ya, disertai akumulasi asing lumayan sih 63M ya, itu hitungannya lumayan banyak dari kemarin asingnya masuk di saham PTBA. Kalau kita lihat lebih detail hari ini yang masuk YU, ZP, AI, AK ya, jadi broker asing masuk. YP-nya Netpay 23M, CC Netpay 17M-an, AK PK juga Netpay. Yang keluar untuk asingnya hitungan juta, jadi diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri pun juga ada yang masuk lumayan banyak, YU, AI ya. Yang keluar sebagian besar broker-broker retail sini, XCC, XL, XC pada keluar di saham PTBA, harga sahamnya naik. Ya mungkin pantau aja level ini, mudah-mudahan masih bisa naik kalau berhasil breakout di atas 3160-50. Itu target price-nya di level, kita cari area resisten untuk saham PTBA misal besok berhasil breakout ya dengan harga support di sini. Kalau berhasil breakout di atas 3160 untuk besok, target price-nya bisa ke 3640-an, berarti menutup gap yang ini ya. Kalau berhasil breakout, volumenya bagus, masih diakumulasi asing ya, ada potensi nutup gap ke 3600-an. Disclaimer buat teman-teman yang mau entry untuk trading atau swing ya, tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini sih kayaknya lebih aman nunggu koreksi dulu ya, walaupun masih potensi naik, cuman kan kalau udah koreksi itu kayaknya lebih sehat ya untuk marketnya, jadi bisa entry ketika koreksi. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang masih ngegas. Bumi naiknya lumayan tinggi ya, padahal untuk transaksinya belum seramai yang waktu itu ya, pas waktu sempat ke 300-200an itu cukup ramai. Tapi walaupun nggak seramai yang dulu, naiknya udah cukup tinggi, udah mulai ngegas, resistennya ada di 137. Kalau tiba-tiba Bumi nggak seramai yang dulu, nilai transaksinya mencapai 1 triliun lebih, ya itu bisa menarik ya. Kalau kita lihat di sini untuk saham Bumi hari ini nilai transaksinya 249M dan net sell 22M-an. Kalau kita lihat secara keseluruhan udah ada yang distribusi, hati-hati, yaitu CC-nya versi asing ya.
16 eman, kemudian BB versi asing net sell 10 eman lebih. Untuk lokalnya sendiri MG net sell, padahal yang di market utamanya MG. Hati-hati kalau besok koreksi ya, MGCC-nya net sell semua ini walaupun hijau ya. Untuk besok sih ya ini nanggung juga kalau mau entry di tengah-tengah antara support sama resisten, jadi resikonya lumayan gede, target price-nya juga ya lumayan sih, cuman nanggung ya. Mungkin kemarin atau ketika harganya dekat area support itu baru entry. Ya walaupun di harga saat ini potensi masih naik sih, kalau menurut saya masih cukup besar ya untuk saham Bumi. Walaupun agak telat juga sih kalau mau entry. Trend ini juga udah mulai bullish, jadi amannya mungkin nunggu koreksi aja. Lihat transaksi hari ini kurang begitu bagus, untuk besok di awal market wait and see aja dulu. Tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau naik resistennya di 137 dan kalau turun supportnya lumayan dalam ada di 111. Oke, itu untuk saham Bumi. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam yang hari ini naik walaupun belum tinggi-tinggi banget ya, tapi paling nggak tadi sempat mendekati resisten dan belum bisa nyentuh atau breakout apalagi ya. Plus di 1395 ditutup surplus 1,82%. Kalau kita lihat transaksinya untuk saham Antam hari ini aslinya net sell 8 eman lebih. Kalau kita lihat lebih detail, Antam hari ini tanggal 23 September. Kalau kita lihat di sini sih sebagian retail keluar ya, semoga ini pertanda bagus untuk besok. Tapi belum ada yang akumulasi banyak. Untuk asingnya juga belum masuk ya, malah keluar 9,2 M, ini angka versi asing. Mungkin untuk besok ada kemungkinan kalau belum bisa breakout di atas 1420 mungkin akan sideways dulu sedikit di bawah itu ya. Ya mudah-mudahan sih bisa breakout, cuman kita lihat aja besok. Pantau aja level 1410 1420 mungkin untuk beberapa hari ke depan atau minggu ini ya. Semoga sih bisa breakout di atas itu dan mulai ngejar 1490-an lagi. Oke, itu untuk saham Antam. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham yang hari ini koreksinya lumayan dalam ya, yaitu SMGR. Padahal harganya udah di bawah. Menarik ini untuk saham SMGR buat dipantau karena secara teknikal hari ini secara teknikal juga masih di harga bawah. Ini malahan turun terus ya, turun cuman nanggung. Ini turunnya dikit-dikit, nggak langsung turun 4% 5% lebih, itu malah enak ya buat nyerapnya. Kalau kita lihat sih secara histori supportnya ada di 3740 ya, 3750 3740 mungkin di level ini buat teman-teman yang mau average dan lagi. Lihat transaksinya sih hari ini kalau nggak salah net sell, setelah kemarin net buy hari ini net sell 17 eman. SMGR kalau lihat transaksinya hari ini secara keseluruhan di distribusi retailnya pada masuk ya, mungkin ini yang bikin harga sahamnya turun, tapi secara valuasi murah sih. Jadi buat teman-teman yang tadi masuk ya sabar aja, dengan kebanyakan nambah muatan ya. Nah, tapi disclaimer sih kalau mau nambah muatan lagi ya amannya di area support ini ya, mudah-mudahan resikonya nggak terlalu dalam lah kalau mau entry di SMGR hari ini. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham SMGR. Ini aja dulu. Oh ya, resistennya masih di 4140. Ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Disclaimer, terima kasih.